Hai, halo Sobat Salib Suci. Kita kembali lagi dalam pembahasan soal-soal Teorema Pitagoras kelas 8. Kali ini akan saya bawakan, jangan lupa follow Instagram dan YouTube Terry Pracaya. Yang pertama, menentukan jenis segitiga. Contoh soal, berikut ini adalah ukuran sisi dari 4 buah segitiga. Adakah yang membentuk segitiga siku-siku? Mari kita cari tahu. Apabila tiga bilangan yang mewakili panjang sisi segitiga memenuhi rumus Pitagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dengan C sebagai sisi terpanjang, maka segitiga itu merupakan segitiga siku-siku. Yuk kita cek pernyataan pertama, 3, 4, dan 5. C-nya adalah sisi terpanjang yaitu 5 ya. Jadi di sini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. 25 adalah 5 pangkat 2. Nah, jadi 3, 4, dan 5 adalah segitiga siku-siku. Sekarang pernyataan yang kedua, 7, 8, dan 9. Oke, 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 49 ditambah 64. Hasilnya 113. Sini kan 9 pangkat 2 itu 81. 81 tidak sama dengan 113, tapi dia lebih kecil. Nah, jadi dia bukan segitiga siku-siku, melainkan segitiga lancip. Oke, anak-anak, kita lanjut pernyataan ketiga. 5, 12, 15. Oke, 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Oke, ternyata di sini C-nya 15 ya. 15 pangkat 2 itu 225. 225 lebih besar dari 169. Maka dia bukan segitiga siku-siku, melainkan segitiga tumpul. Oke, kita cek pernyataan yang keempat. 7, 24, 25. 7 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 sama dengan 49 ditambah 576 sama dengan betul 625. 625 itu sama dengan 25 pangkat 2. Oke, jadi ini adalah segitiga siku-siku. Jadi, yang merupakan segitiga siku-siku adalah pernyataan pertama dan pernyataan keempat. Menentukan jarak 2 titik. Oke, contoh soal yang kedua. Tentukan jarak antara titik 10,20 dan 13,16. Baik anak-anak, di sini ada 2 titik, yaitu 10,20 dan 13,16. Di sini X1 sama dengan 10, X2 13, oke? Dan Y1 sama dengan 20, Y2 sama dengan 16. Nah, jarak 2 titik itu adalah akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. X2 13 dikurangi 10 pangkat 2 ditambah 16 dikurangi 20 pangkat 2. Oke, ini 3 pangkat 2, 9. Ini negatif 4, betul. Negatif 4 pangkat 2 adalah 16. Jadi akar 25 sama dengan 5 satuan. Dan sekarang, penerapan dalil Pitagoras dalam kehidupan. Perhatikan gambar, panjang QS adalah 16 cm. Tentukan luas layang-layang PQRS. Oke, kita jawab bersama-sama. QS 16 cm, maka QO sama dengan OS, yaitu masing-masing 8 cm ya. SR 17 cm dan PS 10 cm. Nah, untuk menghitung luas layang-layang ini, kita harus mencari panjang diagonal PR ya. Kita harus cari dengan dalil Pitagoras ya. PR itu sama dengan PO ditambah OR. Nah, sisi ini PO dan OR kita cari dengan Pitagoras ya. PO sama dengan ya akar PS kuadrat dikurangi SO kuadrat. Kemudian OR itu sama dengan akar RS pangkat 2 dikurangi SO pangkat 2 ya. Kita masukkan angkanya, PS 10 pangkat 2 itu 100 dikurangi 8 pangkat 2 adalah 64 ditambah RS-nya 17 pangkat 2 sama dengan 289 dikurangi, betul ini
ya, 8 pangkat 2, 64 ya. Akar 36 ya, ditambah akar 225 ya. 6 ditambah 15 sama dengan 21. Sehingga luas layang-layangnya adalah setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua, yaitu setengah dikali 16 dikali 21. Sama dengan 168 cm persegi. Oke, paham? Baik. Sekarang kita menuju soal yang keempat ya. Untuk lebih jelasnya kita buat sketsa ya. Ini sebuah kapal berjalan ke barat ya, 80 km. Kemudian dia ke utara 60 km. Hitunglah jarak kapal sekarang ini dari U ke tempat semula. Tempat semula adalah O. Nah, di sini membentuk segitiga siku-siku. Jadi pasti berlaku teorema Pythagoras ya. Perhatikan segitiga OBU. Nah, OU pangkat 2 atau X ya sama dengan OB pangkat 2 ditambah BU pangkat 2. 80 pangkat 2 ditambah, betul, 60 pangkat 2. Sama dengan 6.400 ditambah 3.600, maka OU sama dengan akar. Betul, akar 10.000 sama dengan 100 km ya. Jadi jarak kapal dari tempat semula adalah 100 km. Paham? Baik, kita lanjut. Ini kapal dari titik O ini ya. Berlayar ke selatan, berarti ke sini 80 km. Lalu ke barat 120 km. Lalu jauh ke utara ya, ke utara 170 km. Nah, karena di sini sudah 80 kilo ya sejajar dengan ini ya, maka di sini sisanya 90 km ya. Nah, jarak kapal sekarang dari titik U ke tempat semula. Tempat semulanya adalah O di sini ya, atau X. Nah, OU pangkat 2 sama dengan OA pangkat 2 ditambah AU pangkat 2. Sama dengan 120 pangkat 2 ditambah 90 pangkat 2. Yaitu 14.400 ditambah 8.100. OU sama dengan akar 22.500. Jadi 150 km. Ya. Jadi jarak kapal dari tempat semula adalah ya, 150 km. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita juga memerlukan sketsa supaya lebih mudah ya. Oke, ini tiang listrik ya. Tiang listrik tingginya 6 meter ya. Kemudian ada sebatang kawat yang dipancangkan dari puncak tiang listrik, dari puncak ke tanah di pancangan sini ya, yang berjarak 4,5 meter dari tiang listrik. Nah, yang ditanya adalah panjang kawat yang diperlukan. Yang ini ya, yang berwarna merah ini anak-anak. Yuk kita hitung. Segitiga APT. Ini juga membentuk segitiga siku-siku ya. Oke. PT pangkat 2 sama dengan PA pangkat 2 ditambah AT pangkat 2. 4,5 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 20,25 ditambah 36. Maka PT sama dengan akar 56,25. 7,5. Jadi panjang kawat yang diperlukan adalah 7,5 meter. Oke, kita kasih contoh soal lagi, soal yang ke-7. Perhatikan gambar. Hitunglah panjang kawat yang diperlukan untuk mengikat tiang di kedua sisi ya. Supaya lebih jelas ini ya, kita buat di salah satu sisi dulu segitiga siku-sikunya. 3 meter sini ya, ini 3 meter. Kemudian ini 2 meter dan ini juga 2 meter. Kemudian ini X yang berwarna biru, kemudian Y yang berwarna merah. X pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Oke, 9 ditambah 4, 13. X sama dengan akar 13. 3,6 meter ya. Kemudian perhatikan segitiga yang besar. Y pangkat 2 sama dengan, betul, 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ya. Di sini 2 tambah 2 sama dengan 9 ditambah 16, maka Y-nya akar 25 sama dengan 5 meter ya. Panjang kawat X ditambah Y.
5 ditambah 3,6 yaitu 8,6 meter. Tapi ingat, karena ada dua sisi, maka 8,6 dikali 2 sama dengan 17,2 meter. Oke, terima kasih.